Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, di pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu menyelidiki atau mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang mereka tidak senang kalau didengarkan pembicaraannya, dan ini berakibat kepada laknat Allah, laknat Nabi. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sudah kita bacakan, di hari kiamat Allah akan masukkan lelehan dari timah yang dibakar di api neraka ke dalam telinga orang yang suka mencuri-curi dengar pembicaraan orang. Dan itulah yang menyebabkan hukum haramnya menyadap pembicaraan orang atau memasang CCTV diam-diam atau melakukan spionase, memata-matai kehidupan orang, kecuali dengan satu perkara: apabila sudah diyakini bahawa orang yang sedang kita selidiki yaitu orang yang sedang melakukan perbuatan maksiat atau makar, itu yang dibenarkan. Selain itu tidak dibenarkan, walaupun orang punya aib dan itu aib pribadinya, tidak dibenarkan untuk diungkit dan dicari-cari. Baik, kita lanjutkan berikutnya yang dijadikan sebagai salah satu dosa besar melalui kitab ini, yaitu tarkul khitan lizzakar. Itu termasuk dosa besar orang yang meninggalkan khitan atau tidak berkhitan, dan itu yang disasar lebih utama adalah pada laki-laki. Ini salah satu daripada anjuran, bukan anjuran, kewajiban dalam Islam bagi laki-laki. Jumhur ulama menyebutkan bahawa khitan itu wajibun ala zakar, mustahabbun lil unsa. Jadi jumhur ulama menyebutkan khitan wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan. Ada juga yang berpendapat, termasuk golongan mazhab Hanafi, yang menyatakan bahawa khitan itu sunnah bagi laki-laki dan makrumah lil unsa, iaitu kehormatan bagi perempuan. Artinya perempuan boleh memilih di antara dikhitan atau tidak. Tapi jumhur ulama, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil, bahawa khitan wajib bagi laki-laki dan disunnahkan bagi perempuan. Dalam kitab Majmu', Imam Nawawi menegaskan bahawa wal mazhab as-sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihi al-jumhur annahu wajib 'ala ar-rijal. Jadi
Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Majmu' bahawa yang telah ditegaskan dalam mazhab Syafi'i dan termasuk jumhur ulama bahawa khitan itu wajib bagi laki-laki. Dan kemudian Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali pun mengatakan hal yang sama di dalam kitab Al-Mughni, fa ammal khitan fawajibun 'ala rijal wa mukarramatun fi haqqin nisa wa laysa biwajib 'alaihinna. Khitan wajib bagi laki-laki dan sebuah kehormatan atau anjuran bagi perempuan, dan perempuan tidak diwajibkan berkhitan, hanya dianjurkan saja. Dan jumhur ulama mengatakan khitan itu wajib berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyuruh dan mewajibkan berkhitan mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi 80 sana. Nabi Ibrahim itu berkhitan ketika beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa Nabi Ibrahim telah diwajibkan Allah untuk berkhitan, dan beliau berkhitan di umur beliau 80 tahun. Nanti disambung dengan hadis yang lain memakai kapak. Jadi jangan dibayangkan terlalu jauh, yang penting begitu sajalah bunyi hadisnya. Dan itu beliau lakukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam surat An-Nahl 123, summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ku perintahkan kepadamu atau ku wahyukan kepadamu untuk mengikuti sunnah atau jalannya millah Ibrahim, itu jalannya agama yang telah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim, dan itu agama yang hanif, yang lurus. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi ikut apa yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, ikut. Salah satunya adalah berkhitan. Maka karena Allah suruh Nabi mengikuti Ibrahim, maka khitan itu pun menjadi salah satu kewajiban bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sejarah di khitan seorang hamba Allah melalui Nabi Ibrahim. Namun walaupun begitu Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Bujairimi, Syekh Al-Bujairimi, salah satu dari ulama bermazhab Syafi'i, itu menyebutkan bahawa ada 15 nabi. Beliau sebutkan dalam kitab itu ada 15 nabi yang terlahir dalam keadaan berkhitan. Jadi beliau sebutkan nama-namanya, wallahu alam. Yang penting beliau sebutkan itu, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan telah berkhitan. Nah, itu alasan pertama kenapa khitan itu menjadi wajib, karena Allah suruh ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Lalu Rasulullah pun memerintahkan sendiri dengan bahasa alqi'in anka sya'ar al-kufr waqtatin. Jadi ketika engkau masuk Islam, maka buanglah sisa-sisa kekufuranmu dan berkhitanlah. Artinya kalau engkau sudah masuk Islam, engkau telah menyatakan diri meninggalkan kekafiran, maka berkhitanlah. Makanya kapanpun seseorang masuk Islam, di umur berapapun, tetap wajib dirinya berkhitan, kecuali jadi dalam kesepakatan jumhur ulama, kecuali orang yang masuk Islam itu kalau dia berkhitan dia mendapatkan mudarat. Contoh, masuk Islam umur 70 tahun dan belum berkhitan. Seandainya dia dipaksakan berkhitan,
dia lebih memilih untuk keluar kembali dari Islam karena khawatir mudaratnya. Apakah dia punya diabetes yang menyebabkan tidak boleh ada luka, lalu kemudian apakah terjadi rasa ketakutan yang sangat. Nah, di saat seperti itu maka dikecualikan. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau tidak berkhitan ya kafir ajalah lagi, katanya. Akhirnya dia menjadi kafir kembali hanya gara-gara kita paksakan berkhitan. Nah, jadi jemaah berkat Allah, ini bahasa Nabi menyuruh berkhitan. Kemudian khitan itu menjadi wajib karena bahagian daripada pembeda antara kekafiran dan keislaman. Makanya dulu ketika setelah berlangsungnya perang, jenazah dalam keadaan tergeletak di mana-mana, jadi berserakan jenazah di medan perang. Bahkan para sahabat pun ada yang tidak saling mengenali karena mengikuti perang itu dari berbagai suku, tidak mungkin semuanya dikenali. Jadi dari jenazah-jenazah, untuk mengetahui apakah jenazah itu orang kafir atau orang Islam yang telah syahid, maka mereka melihat salah satu tandanya dengan khitan. Jadi kalau berkhitan dianggap ini jenazah orang Islam, lalu diperlakukan sebagaimana jenazah orang Islam. Sedangkan jenazah orang kafir maka akan dibiarkan atau ditanam tanpa ada prosesi dalam syariat, karena tidak wajib bagi kita mengurusi jenazah orang kafir. Bahkan dalam perang Badar, Rasulullah memasukkan beberapa jenazah ke dalam sumur tua. Dalam hadis dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu Rasulullah memanggil nama-nama mereka dari atas sumur. Rasulullah mengatakan, sekarang kalian akan merasakan apa yang telah kalian ingkari selama hidup kalian. Maksudnya semua janji-janji Allah dan azab kepada mereka. Jadi memperlakukan jenazah orang kafir itu tidak disuruh seperti memperlakukan jenazah orang Islam. Kita campakkan pun sebenarnya boleh seperti mencampakkan binatang, namun itu akan berefek pada lingkungan, bakteri, virus, macam-macam. Maka di situ paling kurang ya ditanam saja. Begitulah akidah berbicara. Jadi kalau urusan akidah, maka itu menjadi nomor satu dibandingkan kasih sayang, perasaan, rasa seakan-akan kita bersatu. Tidak ada. Akidahlah pembeda kita. Orang tua saja yang berbeda akidahnya dengan anaknya, maka menyebabkan Allah suruh lebih taat kepada Allah daripada orang tua. Jadi ini menjadi pembeda antara kekafiran dan keislaman. Lalu kemudian dengan logika disebutkan bahawa annahu quti'a syai' minal badan wa huwa haram wal haram la yustabahu ila biwajib. Sesuatu yang dapat melukai badan itu semuanya haram dan tidak mungkin dibolehkan melukai badan sendiri. Jadi kita ambil silet, kita potong jari, haram. Kita ambil gunting, kita potong telinga, haram. Tidak boleh seseorang melukai diri sendiri. Maka seandainya kalau sudah disuruh melukai diri sendiri, berarti suruhan itu wajib, tidak mungkin suruhan sunnah. Begitu secara logika. Artinya ketika berkhitan sebenarnya kita melukai bahagian daripada anggota tubuh, dan Allah nggak mungkin menyuruh itu dalam ukuran yang hanya anjuran. Tetap menjadi wajib. Kalau tidak mungkin untuk disuruh karena dasarnya adalah haram. Makanya dalam kesepakatan jumhur ulama, khitan itu adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ketika bicara tentang khitan pada perempuan, ini yang menjadi polemik di antara imam-imam mujtahid, juga sekaligus tidak disepakati hukum khitan terhadap perempuan. Namun walaupun begitu, jumhur ulama mengatakan fa innahu yusra' khitanuha, tetap disyariatkan khitan pada perempuan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, iza iltaqa al-khitanani wajib al-ghuslu.
Kalau sudah bertemu dua khitan maka wajib mandi. Maksudnya kalau terjadi hubungan keluarga maka wajib mandi. Rasulullah memakai bahasa dua khitan. Para ulama mengatakan itu bahasa Nabi, menyebutkan untuk laki dengan bahasa khitan, juga menyebutkan untuk perempuan dengan bahasa khitan kalau bertemu dua khitan. Sedangkan perintah Nabi berkhitan juga memakai bahasa khitan. Dari dalil ini Rasulullah juga mengindikasikan bahawa apa yang menjadi kewajiban bagi laki-laki dalam berkhitan, maka itu juga menjadi sebuah suruhan bagi perempuan. Namun karena tidak ada dalil-dalil khusus yang menyatakan ke perempuan, maka perempuan menjadi sebuah anjuran. Dan ini dalam syariat kita mungkin tidak mengkhitankan anak-anak perempuan kita, padahal pandangan-pandangan tentang khitan perempuan itu jumhur ulama, bahkan hampir semua mazhab tidak ada yang mengatakan bahawa khitan itu tidak dibolehkan bagi perempuan, tidak ada. Bahkan yang mengatakan makruh pun tak ada. Mereka paling kurang mengatakan mukarramah atau makrumah, itu kemuliaan bagi perempuan. Dan untuk perempuan di khitan itu berbeda tujuan dengan laki-laki. Laki-laki itu di khitan itu lebih kepada unsur yang pertama, taharah, yaitu mensucikan bahagian anggota yang dikhawatirkan menyimpan najis. Maka untuk menyempurnakan itu diwajibkan untuk berkhitan. Namun perlu kita fahami Bapak Ibu yang Allah muliakan, khitan menyempurnakan taharah, tapi bukan bermakna orang yang salat tanpa dikhitan seakan-akan tidak sah. Karena selama ini bahasa orang ketika melihat ada anak yang mungkin sudah kelas 6 SD belum dikhitan, mungkin dia menunggu liburan sambil menunggu kapan masuk ke SMP, lalu kemudian ketika berdiri di dalam saf, salatnya bagus, wuduknya bagus, bahkan taharahnya bagus, tapi orang akan bertanya, sudah khitan belum? Begitu pertanyaan yang paling sering terdengar, sudah khitan belum? Kalau belum khitan ke belakang, kalau belum khitan ke belakang. Jadi semua anak-anak diusir, yang belum khitan ke belakang, belum khitan di belakang. Khitan itu tidak disebutkan sebagai salah satu syarat sah salat, juga tidak disebutkan sebagai salah satu pembatal salat kalau tidak dikhitan. Tapi khitan itu penyempurna taharah, artinya disuruh khitan agar air seni atau kencing itu tidak lagi tersimpan di dalam kulub, maka disunnahkan, disuruhlah berkhitan. Tapi kalau anak sudah bagus cara buang hajatnya, dia tahu cara bagaimana mengatasi kencing agar tidak tersimpan, karena dalam adab kencing itu ketika seseorang setelah kencing itu disunnahkan berdeham-deham, kemudian meyakinkan bahawa tidak ada tetesan. Dia tahu itu dan dia faham, sehingga dia yakin tidak ada lagi yang tersimpan, maka salatnya sah dan tidak perlu kita usir ke belakang. Ini kalau prinsipnya kalau belum khitam enggak boleh berada di dalam saf, bagaimana kalau seorang muallaf sudah umur 60 tahun lalu kita tanya sudah khitan belum? Belakang. Itu muallaf pada 2 minggu salat di masjid kita langsung keluar lagi pada Islam, menganggap ini pelecehan, kok saya disuruh ke safnya anak-anak. Jadi itu bukan sebuah syarat utama. Tapi kalau kita lihat anak ini tidak faham dengan kencing yang seharusnya, bagaimana cara jaganya, itu baru diperlakukan hukum itu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuan kepada laki-laki yang paling utama, yaitu tentang taharahnya. Tapi untuk perempuan, para ulama mengatakan, termasuk Ibnu Taimiyah pernah mengeluarkan sebuah statement, perempuan itu disuruh khitan itu bukan karena unsur taharah, karena khitan pada perempuan itu hanya formalitas. Sekarang para bidan tahu cara khitan perempuan, jadi hanya mengambil sedikit saja sebagai formalitas bahwa ada daging yang telah dikhitan dan tidak boleh dilukai.
sampai membuat mudarat, tidak boleh. Bahkan itu sampai kulit itu pun diambil, itu tanpa proses pendarahan, Pak. Hanya sedikit saja, seperti orang mencabut getut apa bahasa Indonesianya, orang mencabut apa kutil, kira-kira begitulah. Dan itu disunnahkan, Pak, bagi perempuan. Tujuannya, kata para ulama, agar si perempuan itu tidak berlebihan dalam urusan syahwatnya. Makanya ulama mengatakan tujuan khitan bagi perempuan annahu yuqallil min syahwatiha, iaitu mengecilkan keinginan syahwatnya. Dan itu disebutkan oleh banyak ulama tujuan daripada dikhitan perempuan. Makanya perempuan kalau tidak dikhitan itu dari SMP sudah punya pacar, SD kelas 6 itu sudah punya pacar. Itu panggilannya abi umi itu. Keinginan untuk memiliki pasangan, keinginan untuk pacaran itu kuat sekali. Maka ketika dia remaja, mereka memakai pakaian-pakaian seksi, menampakkan aurat. Bahkan hari ini yang bergoyang-goyang di depan kamera, menampakkan auratnya kepada seluruh alam. Itu kalau kita survei, itu rata-rata tidak dikhitan. Itu hikmah. Dan saya dapatkan dalam banyak kitab perkataan ulama-ulama tentang itu. Maka khitanlah anak perempuan kita, bawa ke bidan, mereka tahu caranya, bawa ke ini, khitanlah. Dan insya Allah lebih terjaga, Pak. Dia terjaga untuk urusan-urusan nafsu dunia, itu dengan urusan khitan. Hari ini WHO itu menyatakan terlarang khitan bagi perempuan. Itu peraturan WHO, perempuan itu dilarang khitan. Jadi menganggap bahwa itu menjadikan perempuan mengalami kekerasan. Lalu mereka berbicara tentang efek kesihatan kalau dikhitan bagi perempuan. Islam menyuruhnya, WHO melarangnya. Maka iklan-iklan WHO ini disebarkan, Pak, sampai ke Mesir. Itu di tahun 2000-an, ketika kami masih di sana, itu iklan salah satu TV di Mesir berjudul la khitan lil badan, perempuan nggak perlu dikhitan. Itu iklan itu dipaksakan kepada pemerintah Islam untuk tidak mengkhitan anak perempuannya. Padahal dalam kitab seluruhnya menyatakan dianjurkan khitan pada anak perempuan. Akibatnya apa? Para ahli kesihatan itu mulai berbicara atas nama WHO, mengatakan bahawa tidak baik khitan untuk perempuan, nanti begini, nanti begini. Makanya ada pemahaman seakan-akan khitan untuk perempuan itu berefek, berdampak pada kesihatan, tidak baik untuk si perempuan. Islam dan syariat dan para ulama yang mengabarkan itu semua mengatakan dianjurkan khitan bagi perempuan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam urusan khitan ini, tentu khitan ini hanya untuk melihat ketaatan kita di dunia. Nanti kita di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan kembali seperti semula. Jadi tidak berkhitan, kata Rasulullah, bangkit di padang mahsyar telanjang, tidak bersandal dan tidak berkhitan. Artinya kita kembali dijadikan seperti baru dilahirkan. Begitulah kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia dengan dikembalikan seperti semula dalam bentuk fisik kita. Jadi ini di dunia hanya di dalam unsur taat tidak kepada Allah. Nah, kemudian sebagai informasi sampingan, apa hukumnya melakukan walimah untuk khitan? Hari ini orang walimah khitan, Pak, itu kadang-kadang buat seperti sudah walimah perkawinan. Jadi kadang-kadang papan bunga itu dijejer, khitan fulan, khitan fulan, lalu buat tenda pelaminan. Orang mau dikhitan ada pelaminannya, padahal dia akan mengalami kehilangan sesuatu dari dirinya. Tapi kalau walimah perkawinan dia akan dapatkan sesuatu untuk dirinya, tidak, kehilangan sesuatu pun diperingati.
Para ulama mengatakan yang wajib itu walimah perkahwinan, sedangkan walimah sunnah yang dianjurkan dalam agama itu yang termaktub seperti akikah, itu dianjurkan. Kemudian aqirah, wakirah, mazhab Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' wakirah itu syukuran ketika mendapatkan rumah baru, sudah selesai bangun rumah, disunnahkan melakukan wakirah, tapi sunnah, dan itu tujuannya untuk tetangga datang bersilaturahim, berkenalan, dan di situ pengawal daripada keharmonisan dalam satu komplek. Kemudian walimah ketika pulang dari safar, itu juga disunnahkan berdasarkan hadis Nabi. Pulang dari safar jauh, Nabi segera menyembelih seekor kambing lalu mengatakan sahabat, mari kita makan-makan, alhamdulillah kita selamat pergi dan selamat pulang. Jadi sunnah pulang dari haji pun kalau mau buat walimah untuk syukuran keselamatan yang telah Allah beri kepadanya, bisa melaksanakan haji, itu dibolehkan, dan itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan khitan itu masuk dalam perkara mubah, ya, artinya tidak ada dalil khusus Rasulullah mengatakan tentang adanya walimah khitan. Hari ini yang anehnya, orang membesarkan walimah khitan itu melebihi apa yang disuruh. Bahkan akikah belum. Kalau kita tanya sama orang yang membuat walimah khitan, akikah sudah? Akikah belum. Khitan buat walimah, akikah yang disuruh buat tak buat. Memang manusia ni aneh, Pak. Yang disuruh tidak lakukan, yang tidak disuruh dilakukannya. Yang disuruh akikah, akikah belum. Akikah itu malah sangat kuat suruhannya. Walimah buat, akikah tidak buat. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Khitan buat walimah, utang orang tak bayar. Ini sudah sampai pada tingkat bukan lagi tak faham, ini sudah sampai pada tingkat kurang ajar, Pak. Yang diundang orang yang tak dibayar utangnya, kan kurang ajar, Pak. Buat walimah khitan, enggak disuruh pun buat walimah khitan. Mau buat, ya boleh-boleh saja kata para ulama, tapi enggak, bukan bagian sunnah. Masya Allah, itu sampai nyembelih seekor lembu, Pak. Ya, kemudian undangannya seperti undangan walimah, dapat kita undangan, Pak. Ada seorang anak berdiri seperti raja duduk dalam foto itu, kemudian dia mau dibuat acara untuknya, utang enggak bayar. Itu manusia hari ini yang enggak disuruh buat, habis uang di situ 20 juta, utang orang yang 5 juta sudah 20 tahun tak dibayar-bayar. Bagaimana hebatnya manusia berfikir. Begitulah manusia hari ini ketika tidak tahu syariat mana yang lebih utama untuk dilakukan. Maka seharusnya dahulukanlah akikah. Masalah khitan itu apalah, cuma urusan kohnya anda gay. Apa yang kita buat acara besar sekali, panggil doktor suruh potong langsung, nggak ada doktor potong sendiri. Nabi Ibrahim aja dengan kapak, apa yang ada takat layu, selesai urusan, ya, taruh obat merah 2 minggu selesai. Apa buat macam-macam yang tidak disuruh. Yang akikah nggak buat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ya, mudah-mudahan kita bisa mengubah keadaan kita, dan ingatkanlah kepada orang-orang yang terlanjur kadang-kadang memikirkan seakan-akan itu perbuatan besar yang harus dibuat walimah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.